Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Saat kita membaca atau mendengar kata terakhir, apa yang ada di pikiran kita? Misalkan di airport, panggilan terakhir kepada Bapak Joko untuk segera menaiki pesawat. Apakah Pak Joko santai-santai saja makan di warteg atau rebahan di musola? Tentu tidak. Pak Joko akan segera berlari sekuat tenaga untuk menaiki pesawat agar tidak ketinggalan. Contoh lainnya, peringatan terakhir atau di kantor dikenal dengan kata SP3. Karyawan yang mendapatkan SP3 ini tentunya dia tidak akan santai-santai. Dia akan bersungguh-sungguh agar tidak dapat peringatan lagi. Ada lagi kesempatan terakhir. Orang yang mendapatkan kesempatan ini, dia akan mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya karena dia khawatir tidak ada kesempatan yang lain. Jika mendengar kata panggilan terakhir, peringatan terakhir atau kesempatan terakhir saja yang sifatnya duniawi, kita merespon dengan sangat cepat. Bagaimana kalau itu yang terakhir adalah hidup kita? Misalkan saja kita divonis oleh dokter, Bapak, hidup Bapak tinggal 2 bulan lagi. Apakah kita masih bisa santai-santai saja main catur, main game? Kita akan bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, kita akan berbuat amal baik, dan kita akan membagi-bagikan sedekah. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah bulan-bulan terakhir kita hidup di dunia. Makanya kenapa Rasulullah SAW bersabda, ketika kita berdiri di dalam sholat, bayangkanlah itu adalah sholat terakhir kita. Karena kenapa? Karena kalau kita tahu itu adalah sholat terakhir kita, kita akan membaca dengan sebaik-baiknya, gerakan dengan sebaik-baiknya, semuanya yang kita lakukan adalah yang terbaik. Karena kita tahu itu adalah hari terakhir kita. Bagaimana jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita? Kita tidak tahu tahun depan apakah kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah tahun depan Allah sudah memanggil kita atau karena kita tahu ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang harus kita persiapkan? Pertama yang harus kita persiapkan adalah keyakinan dalam hati bahwasanya kematian itu akan datang kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan keyakinan ini, kita akan mempersembahkan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terbaik yang kita miliki. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bergegas untuk melakukan segala kebaikan. Jangan menunda-nunda lagi. Sekecil apapun itu, lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi itu adalah amalan terakhir yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya kematian. Ketiga adalah membuat target-target terbaik yang kita miliki untuk hari ini, besok hari, bulan depan, bahkan sampai tahun depan. Kita harus membuat target-target hidup kita. Sekalipun nanti Allah berkehendak lain, setidaknya kita sudah membuat azam bahwasanya kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun Ramadan tinggal beberapa hari lagi, tidak ada salahnya bagi kita untuk memperbaiki diri. Apa saja amalan-amalan yang belum kita lakukan, yang belum maksimal kita lakukan, dan apa saja maksiat-maksiat yang masih kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mari kita evaluasi diri menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai ketika Ramadan sudah berlalu, kita baru sadar bahwasanya kita sudah berpisah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.